Seorang petugas pemadam kebakaran menjadi korban pembegalan di Jalan KH Hashim Asyari Gambir, Jakarta Pusat, Jumat dini hari. Pertama, saya baru mendengar ini, tetapi kalau memang betul ada petugas damkar yang dikeroyok oleh Begal. begal dan Pak. preman ya, Preman. yang ada di Gambir. Maka saya minta untuk Satpol PP. Harusnya Bapak polisi, Pak. Jangan sampai ada kesan Bapak polisinya sibuk ngurusin MBG, terus Bapak Satpol PP-nya ngurusin begal. Ini mau pada kemana, ngapain masuk jalan jelek ini, mana jauh dari perkampungan. Awas lo ada begal ya. Di Jakarta aja yang keramaian ada begal, apalagi ini. Ntar kalau udah jadi korban, repot loh. Kan kalau di TikTok Ada aja ini mau jelekin Kang Deddy sampai masuk ke apa jalan becek gini ya. Aduh, ampun ini. Buat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak selama ini hanya membangun di wilayah Bapak saja. Bapak pilih kasih. Mas C, Mbak E yang ada di Jawa Tengah, mohon bersabar ya, Kang Deddy Mulyadi pasti akan ada waktunya. Untuk apa? Untuk membangun Jawa Barat, membangun Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia ini. Kita doakan saja yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun Baraya, kita tanggapi hal-hal yang serius dengan santai. Makanya kita serius tapi santai. Biasanya teman-teman, orang itu memilih yang terbaik untuk dirinya. Ada jalan bagus, tetapi ini malah memilih jalan jelek. Seperti ada salah satu video yang menampilkan bahwasanya hendak niat hati mungkin ingin menertawakan, ingin mengejek Kang Deddy Mulyadi. Tetapi niat jahatnya ini malah menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Kita simak. Ini mau pada kemana, ngapain masuk jalan jelek gini, mana jauh dari perkampungan. Awas lo ada begal ya. Di Jakarta aja yang keramaian ada begal, apalagi ini. Ntar kalau udah jadi korban, repot loh. Kan kalau di TikTok Ada aja nih mau jelekin Kang Deddy sampai masuk ke apa jalan becek gini ya. Aduh, ampun ini. Ini nggak jauh dari jalan provinsi. Yakin lo pinjam Kang Deddy nih, ini masih jelek nih. Ayo, viralkan. Daerah mana ini ya? Ini mah jonggol. Jonggol. Atu Jonggol mah Baraya itu kampungnya Saprol Egi ya. Kayaknya mau nyari Egi nih, Gi. Tuh ada yang nyari, Gi. Sekarang, dan video ini juga langsung ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi dengan santai. Kita simak. Jadi ini daerah kamu nih Kang Deddy. Daerah Kang Deddy. Masih banyak yang menggenang Kang Deddy. Masih Iya. ada yang mau pinjam. Ya salah jalan. Kang Deddy tanggapin itu. Kan kalau di TikTok banyak tuh di Lampung apa di mana gitu. Nyari Egi ini ke Jonggol. Deddy Mulyadinya orang dia jadi sini masih jelek-jelek. Teteh dan Akang, saya ucapin terima kasih ya, Ya, yang terima sudah kasih memberikan atensi, ya, buat Teteh dan mengingatkan Akang. saya tentang adanya jalan yang masih jelek di Jawa Barat. Di Jonggol. Saya sudah cek teh, itu jalannya statusnya jalan infeksi BBWS. Jadi jalan itu biasanya digunakan untuk alat-alat berat melakukan pengerukan. Dan kemudian hasil pengerukannya biasanya suka disimpan di jadi bukan jalan untuk transportasi masyarakat umum. Statusnya jalan di daerah aliran sungai BBWS. Itu sekitar Jonggol kalau nggak salah ya. Jonggol. Dan kemudian selanjutnya pertanyaan saya, Teteh dan Akang mau kemana? Harus ngelewatin jalan infeksi berdua. Kenapa tidak ngelewatin jalan-jalan yang besar dan lebar? Ini curiga aku sama Akang. Aduh, ya Allah, ya Robi. Bapak ini ya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Masya Allah ya. Beliau tuh memang kalau udah ngomong ya, selain penuh syarat dan makna, juga lucu. Waktunya ngelucu, aduh.
Aduh, luar biasa memang ya, kita dikasih gubernur. Alhamdulillah ya, semoga Bapak Gubernur disehatkan selalu. Dan tadi si Teteh, mau kemana Teh? Mudah-mudahan dijawab. Dan sekarang juga kita simak bagaimana tanggapan teman-teman kita yang lainnya terkait dengan si Teteh yang salah kaprah ini. Kang Dedi nih, Kang Dedi, jalan daerah kamu, Kang Dedi, masih banyak yang jelek. Sambil nunjukin jalan BBWS, BBWS. jalan di pinggir irigasi, pinggir kali. Ari ece nanaonan kadinya, Kamana, Ce? apruk-aprukan neangan jalan rusak. Henteu sakalian ka tengah leuweung, Kebon jagung. jalan perhutani, gegorowokan ka Kang Dedi Kebon Mulyadi, jagung sekalian. niat amat neangan jalan butut. Sakalian jalan Sirotol Mustaqim. Jalan yang lurus dan benar. Videokeun ku ece gogorowokan ka Kang Dedi Mulyadi. Alah aing mah astagfirullahaladzim. La haula Kieu wala amat, quwata ya. illa billah. Ngewa ka KDM tekeun ka apruk-aprukan Tapi yang ka jalan sakitu, butut. Viral Bapak Aing atau Kang Dedi Mulyadi disalahkeun gara-gara jalan anu rusak dilalui ku awewe anu keur dina mobil. Padahal si awewe teh nyawa eta jalan kewenangan saha atawa naon, tapi da geus biasa lah nya Bapak Aing mah disalahkeun edek jalan daerah, jalan desa, jalan kabupaten, bahkan jalan nasional WG mun rusak disalahkeun sa Bapak Aing atau Kang Dedi Mulyadi. Geus biasa eta nama. Cuman nu jadi pertanyaan, eta si Teteh jeung si Aa dek ka mana nu bebelusukan kitu? Hah? Jika nu di jalan raya gitu ngajak ngin konten yang nyalakan Kang Dedi Mulyadi atau aya maksud duduaan di mobil kan tempat sepi dekat ka belusukan gitu punten ya jadi pikiran abi hese positifna jeung deui menek nyalahkeun tang heula da teu sakabeh Jawa Barat tanggung jawab gubernur mun jalan rusak teh amun laporan mah menang tapi mun nyalahkeun mah kudu nyawa heula tanggung jawab saja punten ieu mah izin. Ada-ada aja emang pembenci Kang Dedi Mulyadi ini. Ada jalan bagus, milih jalan jelek. Ada gubernur baik, pengen yang buruk. Aneh, ini memang aneh. Coba, untung aja nggak ada begal ya. Jalan sepi, jelek, minta tolong ke warga juga jauh itu dari keramaian. Bahaya ya, seperti yang terjadi di Jakarta, ada Bapak Damkar yang dibegal. Dan Bapak Pramono Anung angkat suara terkait hal ini. Kita simak yuk. Seorang petugas pemadam kebakaran menjadi korban pembegalan di Jalan KH Hashim Asyari Gambir, Jakarta Pusat, Jumat dini hari. Tak hanya mengalami luka-luka, korban harus kehilangan sepeda motornya, 2 ponsel milik korban serta uang tunai yang raib dibawa pelaku. Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Terus Ya. untuk duit diambil juga atau uang? Kalau untuk duit nggak ada di motor juga sih sebenarnya di box. Jadi dibawa juga sih. Nah pas setelah kejadian itu langsung ke laporan ke pihak polisi atau langsung gimana? Saya langsung setelah kejadian itu saya memberhentikan Gojek. Lalu sama Gojek itu saya diantar ke polsek terdekat. Mendengar ini, tetapi kalau memang betul ada petugas damkar yang dikeroyok oleh begal dan preman ya, yang ada di Gambir, maka saya minta untuk Satpol PP memberikan support, bantuan dan juga melaporkan kepada aparat penegak hukum yang seperti ini tidak boleh terjadi karena ini main hakim sendiri. Apapun negara kita adalah negara hukum. Dan sekarang kita coba bacakan bagaimana komentar teman-teman kita ya terkait dengan informasi yang dikeluarkan oleh media sosial ini. Pertama Min, wah, Jakarta dan Indonesia tolong dijaga supaya aman. Gubernur ini gak banyak gunanya buat Jakarta. Nah lo, punya Polda Metro Jaya kemana? Semenjak polisi sering dibully, kinerja sekarang ogah-ogahan. Nah, harus ditingkatkan lagi keamanannya. Ya kan nggak ada polisi terbatas, kebanyakan ngurusin MBG. Buset, bukannya di situ deket daerah ring istana. Kemana patroli? Lagian masih banyak kendaraan melintas, nekat banget woi. Polisi kerja pagi doang, itu juga jarang kelihatan. Bener kah? Pak polisi nggak ada shift malam? Apa pagi doang ya? Kalah sama security dong kalau gitu. Masa sih
Enggak ya, 24 jam lah. Ya, mereka kan petugas pengayom masyarakat, harus 24 jam. Karena kebutuhan masyarakat itu nggak tahu kapan ya, seperti terjadi pembegalan. Ini kan pada malam hari. Nah, memang betul keamanannya nggak ada, hanya ada terpantau CCTV. Standar banget ngomongnya. Pret, ya, kebanyakan ngomong. Proses pidana bagian polisi to bos, Satpol PP, urusannya Perda DKI, piye bos? Nah iya, payah gubernur kali ini, nggak ada powernya. Punya polisi emang kagak guna, gaji naik, kondisi keamanan makin buruk. Sekarang kita akan beralih ke informasi lain, yaitu warga di luar Jawa Barat, ada warga Jawa Tengah ya, maupun warga daerah lain mau meminjam Kang Deddy Mulyadi, atau katanya iri ya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Pengen Kang Deddy Mulyadi segera melakukan juga pembangunan di daerah mereka. Langsung aja kita simak komentar-komentarnya. Buat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak selama ini hanya membangun di wilayah Bapak saja. Bapak pilih kasih karena masih banyak wilayah-wilayah yang belum Bapak sentuh, yang belum Bapak bangun. Contohnya di Jawa Tengah, di desa kami ini Pak. Gini aja Pak, kemarin saya dengarkan niat Bapak untuk membangun wilayah Garut kan ditolak oleh warganya. Udahlah Pak, limpahkan saja ke Jawa Tengah, di desa kami. Warga kami siap menerima bentuk apapun itu kok Pak, daripada niat Bapak ditolak oleh warga Bapak, ya kan Pak? Gimana warga Jawa Tengah, siap kan? Setuju kan kalau KDM membantu wilayah kita Jawa Tengah? Seandainya kalau jalan rusak ini di Jawa Barat, KDM langsung lihat dan atasi cepat. Tapi pokok pengunjungnya beda saudara. Survei 1 tahun, pengamatan 1 tahun, datang timpun tanah 1 tahun sampai tidak jadi-jadi. Akhirnya jalan tambah rusak. Bolehkah gubernur kami pindah ke Jawa Barat dan KDM pindah ke Papua Pegunungan supaya jalan kami bisa perbaiki cepat. Ini jalan raya Menaduga tahun lalu sampai sekarang tidak jadi-jadi dan datang hanya survei demi survei, tapi tidak pernah terrealisasi dengan baik. Pak Deddy, ya jalan teh ya Allah Gusti Pak Deddy. Non di kia kuat jadi indah kia Pak. Jadi indah, jadi bersih, jadi rapih Pak. Bapak teh digawe teh mana-mana penting Pak. Jalan kuat alus kia ya tinggal ikan Pak. Bikin sirik batur aja Pak. Teu nginjemkeun gubernur, aing mah teu nginjemkeun gubernur, mohon maaf. Gubernur terido diinjem-injem ya. Geus di Jawa Barat wae Pak Deddy mah kemana-mana. Tuh. Bapak Salim. Bapak Salim. Bapak Salim. Bapak, beda dulu. Ayo, sok. Bapak mau ketemu Pak Kadek. Boleh banget, silakan. Boleh dipostingin? Boleh, mangga. Fasilitator ketemu KDM, oke? Oke. Teman-teman fasilitator hoyong tepang langsung sareng Bapak. Kalau berpakuannya, Pak. Tapi Kade, rak-rakan dulu dong. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Masih banyak orang yang mengidolakan Kang Deddy Mulyadi, yang ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi dibandingkan dengan orang-orang yang nyinyir, yang hendak ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Ada orang yang hendak menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, tetapi tidak banyak. Di antaranya tadi orang yang nyasar ke jalan jelek, ya, di Jonggol. Dan sekarang kita akan simak bagaimana sih, kenapa sampai Kang Deddy Mulyadi menjadi idola. Kita simak yuk. Siapa kira-kira yang terancam ya oleh gaya dan juga kepemimpinan serta keputusan-keputusan yang cepat yang dilakukan oleh KDM ini? Banyak teman-teman. Satu, mereka yang selama ini menyebut dirinya pemimpin tapi jauh dari rakyat. Jarang turun ke bawah, kemudian interaksinya itu hanya seremonial gitu ya. Dan lebih sering tampil di acara-acara
ya resmi, formal, rapat-rapat di hotel-hotel dan bahkan juga di gedung-gedung kantor daripada turun langsung ke masyarakat. Yang kedua yang terancam ini adalah pemimpin yang selama ini hanya mengandalkan pencitraan tanpa dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakatnya. Banyak konten tapi minim hasil. Kemudian programnya besar, tapi ini tidak terasa langsung dalam kehidupan masyarakat. Dan mereka itu hanya fokus pada media dan bukan pada solusi. Nah, yang ketiga adalah pemimpin yang gayanya terlalu birokratis, lamban, berbelit-belit. Prosedur panjang tapi tidak efisien misalnya. Kemudian juga tidak responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat, beda dengan KDM. Nah, bahkan keputusan yang mereka ambil itu terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak hitung-hitungan yang bahkan juga lama ya diambil menjadi keputusan. Nah, keempat, ini adalah pemimpin yang kita lihat gayanya itu elitis ya. Ada di langit sementara rakyatnya di bumi. Jadi elitis dan tidak membumi. Nah, bahasa komunikasi mereka tuh terlalu tinggi, formal, sulit dipahami oleh masyarakat kalangan bawah. Gaya hidup yaitu terlihat jauh dari realitas rakyat dan tidak memahami kultur lokal. Nah, yang kelima yang terancam nih dengan gaya KDM ini, kepemimpinan KDM ini adalah pemimpin yang tidak konsisten, hanya omong doang. Misalnya banyak janji saat kampanye, tapi tidak dibuktikan di lapangan saat memimpin. Minim realisasi setelah menjabat dan tidak ada evaluasi diri. Nah, yang keenam yang terancam dari gaya kepemimpinan KDM itu adalah mereka pemimpin ya, tapi anti kritik dan alergi terhadap masukan. Misalnya menutup ruang dialog, kritik dianggap sebagai serangan sehingga dimusuhi dan tidak mau turun mendengar langsung. Beda dengan KDM, sekeras apapun kritik bahkan dia undang pengkritiknya untuk bicara langsung di rumahnya. Nah, ketujuh nih pemimpin yang terancam dengan gaya kepemimpinan politik KDM ini adalah pemimpin yang memang tidak terbiasa transparan, tidak terbiasa terus terang, tidak terbiasa terbuka ya. Misalnya anggaran tidak jelas ditutup-tutupi, proyek tidak selesai ya, bagaimana itu tidak tercium masyarakat dan banyak isu-isu penyimpangan. Tapi KDM itu begitu terbuka. Pajak rakyat ya masuk di bulan berapa besar itu diumumkan ke publik karena sesen pun uang rakyat kan harus tahu digunakan untuk apa. Itu kan pajak dari mereka. Nah, kemudian pemimpin yang terancam dengan gaya dan kepemimpinan KDM ini adalah mereka yang mengaku pemimpin tapi reaktif, bukan solutif. Siapa mereka? Mereka yang selama ini bertindak setelah viral. Jadi kalau nggak ribut, nggak viral, nah tidak bertindak, tidak mengambil keputusan apapun. Nah, kemudian juga mereka yang tidak punya visi jangka panjang. Mereka hanya berpikir 5 tahun mereka dipilih berkuasa, mereka hanya berorientasi apa yang dilakukan untuk 5 tahun, bukan untuk generasi berikut, bukan untuk rakyat selamanya. Nah, dan mereka juga tidak preventif biasanya ya. Mereka lebih cenderung menyelesaikan masalah, itu pun setelah diributkan, tapi bagaimana mencegah agar tidak muncul masalah. Nah, hati-hati ya, KDM ini memang berbahaya, menjadi ancaman banyak orang bagi pemimpin yang tipe-tipenya tadi ya. Jadi, saya juga heran ya. Kok kita bisa punya manusia seperti KDM? Selain tentu kita salut dan bangga ya terhadap KDM dan Bapak Ayi. Hebatlah orang Jawa Barat bersyukur punya gubernur seperti KDM. Betul sekali Bapak, kita sebagai warga Jawa Barat sangat bersyukur sekali memiliki gubernur seperti KDM. Dan semoga saja keamanan di kota Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di seluruh daerah Indonesia lainnya keamanannya terjaga dengan kondusif. Ya, tidak ada lagi begal, tidak ada lagi yang namanya kerusuhan. Kemudian juga untuk para pengkritik Kang Deddy Mulyadi seperti tadi yang aprak-aprakan, asruk-asrukan ke leuweung ya, ke hutan, ke jalan becek, ya sebelum mengkritik harapnya diperhatikan dulu ya. Jangan sampai asal jadi asbun ya, asal bunyi. Jadi kesannya itu jadi kalian tuh kesannya ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi data dan fakta kalian itu sangatlah kurang. Dan itu tidak baik ya, sangat-sangat tidak baik. Itu menandakan bahwa hati kalian itu ada iri kalau kalian terus-terusan berbuat seperti itu. Kemudian juga banyak warga di luar Jawa Barat ya. Untuk warga Jawa Barat nih kita harus sadar bahwa banyak di luar daerah Jawa Barat sana yang merindukan sosok pemimpin seperti KDM. Maka dari itu kita sebagai warga Jawa Barat seperti kata si Bapak tadi, kita sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan pemimpin yang lahir dari tanah Sunda,
yang mencintai tanah Sunda, yang mencintai masyarakat, mencintai kebersihan dan kerapihan. Demikian tayangan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.